Tapi tadi kan rapat Rembuk rakyat. rembuk rakyat gitu. Itu maksud dan tujuannya apa, Bang? Jadi rembuk rakyat itu setelah kita mencoba melihat evaluasi perjalanan KP3S dari 2020, apa kurangnya kan ada deklarasi 2011 kan, dari 2000 terbentuk, kemudian dari 2011 11 tahun ada deklarasi semua udah, tapi nggak bisa jadi. Bapak-bapak kita para senior dari KP3S itu berbuat sangat maksimal. Semua data sudah komplit, sudah lengkap. Nah, lalu kami melihat sisi lain dari itu. Apa sisi lainnya? Keterlibatan masyarakat. Keterlibatan komponen-komponen. Kita mencari orang-orang yang punya loyalitas tinggi dan integritas tinggi. Bagaimana supaya kita bisa mendorong KP3S itu untuk produknya yang sudah supaya pemerintah bisa segera mengesahkannya menjadi RUU Provinsi Pulau Sumbawa ini. Kemudian terjadilah rembuk rakyat tadi. Itu hadir berapa orang, Bang? 100-an orang tadi. 100-an orang. Perwakilan kabupaten lain bagaimana, Bang? Bima, Dompu, KSB, Kota Bima tadi semua memberi tanggapan. Kemarin ada isu berkembang di media sosial terkait ibu kota yang katanya mau ditaruh di Bima, itu gimana tanggapannya, Bang? Kami KP4S sudah sepakat sejak baru 11 hari berdiri, tidak mengutak-atik dokumen yang sudah dibuat begitu capek oleh para senior, para sesepuh yang sudah masuk ke Kemendagri, sudah masuk ke DPR RI, sudah masuk ke Prolegnas. Itu enggak lagi berbicara tentang di mana letak wali kota, karena sudah diuji, sudah diteliti sampai TNI AD turun, udah fix, sudah final. Jadi sebenarnya apa sih syarat yang belum dipenuhi, Bang? Nggak ada syarat. Nggak ada. Sudah terpenuhi semua. Terpenuhi, bisa tinggal politik, lobby politiknya. Kami sangat maklumi dengan di KP3S Jakarta, Bandung, Jogja kan berkomunikasi. Terus apa strategi selanjutnya, Mas, supaya terwujud nih? Kalau kami ini kan punya visi ya, misi, nanti akan lahir strategi-strategi itu. Kalau visi kita terbentuknya Provinsi Sumbawa 2025 ini. Nah, misinya ada rekonsiliasi namanya, karena begitu banyak organ, ada 45 organ ya, yang punya tujuan yang sama untuk segera berbentuk Provinsi Sumbawa. Nah, organ-organ ini kita konsolidasi, kita rekonsiliasi kan, karena ada banyak pandangan, pemahaman kan. Konsolidasi, kemudian kita internal kami konsolidasi dengan 4 KP4S, 5 KP4S di kabupaten kota. Nah, kami mungkin levelnya udah Pulau Sumbawa kan, kita saling koordinir. Kemudian nanti kita ada negosiasi. Jadi selesai ini nanti kita hearing ke Pemda, hearing ke DPR. Bukan tujuan meminta tanda tangan apa sempurna, itu sudah selesai dulu. Hanya meminta komitmennya saja mereka untuk berdoa, berjuang bersama-sama supaya segera terbentuk provinsi. Oke, kalau tadi garis besarnya hasilnya apa? Garis besar kita kan tadi ada deklarasi. Deklarasi itu ditandatangani oleh perwakilan semua. Itu mendesak kepada pemerintah pusat untuk segera mencabut moratorium, segera mengesahkan rancangan undang-undang untuk pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa. Yang ketiga, Provinsi Pulau Sumbawa harga mati. Nah, itu produk normatifnya. Kemudian yang kita produk penting tadi itu kesepakatan kita untuk membentuk KP4S di semua kabupaten. Kemudian langkah-langkah strategis yang kita lakukan, karena kita sudah buat patokan tanggal 15 Mei itu kita aksi
Karena kita rekonsiliasi, konsolidasi, negosiasi, aksi. Kita jalani dulu baru ke aksi. Aksinya 15 Mei. Aksi. Nah, rencana aksi itu seberapa besar masa yang akan ditutup? Sudah disepakati akan dipusatkan di Pelabuhan Tano. Pelabuhan Tano. Pasukan dari Bima Dompu semua sudah siap. Tadi ada ketua FK2D. Jadi satu desa 20 orang kali 157 udah 3.000. Ini kan kalau di Sumbawa itu namanya KP4. Nah, Bima, Dompu, KSB apakah sendiri-sendiri? Nah itulah tadi salah satu tujuan. Atau jadi satu, Bang? Itulah satu tujuan rembuk tadi kan. Ya. Salah satu tujuan rembuknya itu Bima KP4S Kabupaten Bima. Oke. Dompu Kabupaten Dompu, Sumbawa Kabupaten Sumbawa, Kota Bima, kemudian KSB. Sudah sepakat ya, Bang? Sudah sepakat. Sudah nggak sendiri-sendiri. Sendiri. Gitu. Kemudian kami ini nanti levelnya KP4S Pulau Sumbawa. Pulau Sumbawa. Nah, yang mulai malam ini kita komunikasi di KP4S Pulau ini harus ada representasi dari kabupaten itu. Jadi kita akan gabung dalam satu grup WA kan. Inilah yang akan mengolah isu segala macam, termasuk jaringan-jaringan ke Jakarta. Ada target nggak sih, Bang? Target waktu perjuangan gitu? 2025. Oh gitu. Oke. Ini visinya karena kalau saya diajarkan dulu itu visi itu harus jelas ya. Iya. Harus jelas batas waktunya. Iya, betul. 2025. Dan target Seandainya tidak terjadi? Oh, jangankan 2025. Iya. Itu 25 itu batasan tahun kan? Iya. Nah, kita punya 15. Oke. 15 Mei itu adalah aksi besar-besaran. Kalau ini masih tersumbat. Makanya saya bilang tadi NPP ini lagi hamil besar. Iya. Kalau usia kehamilan 9 bulan 10 hari, kalau sampai 9 bulan 20 hari, ya kan? Ya keluarga dan dokter udah harus siap-siap untuk disesar. Artinya kalau batas waktu itu ya kita akan aksi besar-besaran. Paling cepat ya 5 hari. Terkait perwakilan kita di nasional gimana, Bang? Begini Pak ya, kalau kita masih terikat atau berpatokan kepada anggaran, ya kalau sih kami nih, kemudian ini ada orang-orang hebat apa segala macam, nggak akan jalan-jalan kita. Makanya kami ingin bersama seluruh rakyat Pulau Sumbawa, nanti ada aksi Rp1.000 untuk Pulau Sumbawa, kita bantuan masyarakat. Tapi saya kami mau sejak khawatir betul, udah ada banyak sekali yang minta rekening, sampai tadi minta rekening. Dalam hemat saya udah nanti dulu muncul kan, jangan sampai ada kecurigaan masyarakat kayak ada Putra Moyo Hilir katanya, saya baca di Facebook. Iya. Kegiatan tidak jelas, anggarannya juga tidak jelas, kan itu keluhan masyarakat itu. Iya. Lalu kita sampaikan bahwa kami mandiri, tidak sepeser pun kita minta bantuan dari pihak lain. Nah, supaya trust dari mereka ada ya, yang mau full one sponsor. Bukan sponsor. Full Sponsor tunggal. sponsor tunggal, single sponsor. Enggak, belum. Oke. Biarkan kami. Tapi wajar aja masyarakat bertanya-tanya, Betul. wajar aja kan, Bang. Sangat. Contoh buat aksi Mei besok aja kan nggak mungkin nggak pakai duit kan. No. Nah, terus Rp1.000 untuk Provinsi Pulau Sumbawa itu kapan mau disepakati kita istirahat 2 hari dulu. Nah, Bapak-bapak capek-capek dulu, kita yang capek istirahat 2 hari. Tapi lewat WA Group tetap jalan. Nanti kita sepakati di WA Group sih. Kapan kita audiens. Kalau kita audiens ke Bupati Bima, Dompu, Kota Bima itu. Kalau kita aksi Mataram, Jogja, Malang, Bandung, Depok, semua Jakarta dia akan aksi orang-orang Sumbawa, itu kan target kita. Kalau di tingkat pulau ini sudah kita sepakat. Kita ke hearing ke DPR, tujuannya ini, caranya ini sama kita. Misalnya orang Pulau Sumbawa ini sudah satu hati, satu tujuan, satu gerakan untuk segera berprovinsi. Nah, penyusup kan pasti ada aja, Bang. Sangat. Ya kan? KP4 karena terposting di medsos teman-teman
masing-masing gitu kan. Kemudian ada semacam kesepakatan 1.000 rupiah gitu kan. Itu kan bagi penyusup bisa aja dimanfaatkan. Itu sudah ada langkah-langkah antisipasi nggak, Bang? Udah. Oke. Jadi di WA grup kita pun banyak nih. Dan opini Provinsi Ibu Kota di Bima itu bagian daripada strategi daripada mereka untuk menggagalkan. Bagaimana tentang legalitas KP4 ini, Bang? Kami sedang berpikir keras ya. KP4S ini kan sebenarnya 11 hari usianya. Sebenarnya kemarin segera kita buat akte notarisnya. Oke. Tetapi kita takut juga nanti overlapping dengan KP3S. Maka kami adalah bagian, merasa ya, dan sudah berkomunikasi, bagian dari KP3S yang anak mudanya. Yang anak mudanya tugasnya adalah menggedor, mendobrak, memotivasi, mengajak semua orang, itu tugas Jadi kita. legalitasnya ngikut KP3S. KP3S untuk hari ini. Oh. Tahu besok kita akan segera bikin akte notaris. Kita akan bikin akte notaris supaya legal ya. Ya, karena legalitas itu kan menyangkut ke nomor yang akan dituju oleh masyarakat gitu kan, nomor mana, alamat kantor, sekret gitu kan. Jadi kalau ada penyusup kan sudah tahu kemana harus bercerita gitu kan. Kami punya 4 ya grup. Inisiator 3 orang, kemudian ada Kaupus 7 orang, kemudian ada eksekutif KP4S, kemudian ada WA umum. Jadi apa-apa yang muncul di WA umum itu, kalau yang mencurigai kita komunikasi dulu. Kita komunikasi itu kita hapus postingannya atau kita kick. Berarti ada upaya melegalkan nanti, Bang ya? Harus. Tapi kami masih pertimbangkan konsultasi dulu dengan KP3S, karena kita tidak mungkin melangkahi bapak-bapak itu membuat produk-produk engkakan. Intinya kita nggak akan membuat produk, karena itu kita anggap sudah final. Berarti ini supporting, jadi anak KP3S, anak mudanya KP3S, lalu memberi nama KP4S karena di situ ada percepatannya. Oke, Bang. Kami coba prototyping, ini profiling ini KP4S ini sebagai organ gerakan. Maka ketua, wakil-wakil ketuanya itu fungsinya itu fungsi organik, fungsi agitasi, fungsi advokasi apa segala macam. Ada bidang propaganda. Oke, sejauh ini respon masyarakat secara umum, Bang, masyarakat Pulau Sumbawa dari semua kabupaten terhadap KP4S ini bagaimana? Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak saya onani ya. Kita bisa lihat. Kalau kita cek di WA grup itu sudah hampir 800. Ada sih 1, 2, 3 orang kan yang bernada pesimis ya. Gitu. Tapi yang lain itu malah sampai gedor dobrak bakar gitu. Cuman saya telepon kan, kita tidak arahnya ke sana. Kita masih pakai cara-cara ini. Cuman nanti kalau sudah enggak ya terpaksa enggak, apapun risikonya harus dilakukan, cegah segala macam, pelumpuhan apa segala macam. Saya sebagai ketua siap. Berarti sejauh ini respon masyarakat positif? Alhamdulillah sangat luar biasa. Mendukung gitu. Mendukung KP4S ini. Kalau yang pesimis ya wajar-wajar. Oh aja. Sangat. Ya, karena kan terlalu lama ya, Bang ya. Terlalu lama. Nggak terjadi gitu kan. Ada yang bilang tiru dong provinsi yang baru jadi gitu kan. Mereka nggak pakai banyak ribut, bawa duit gitu kan. Itu gimana, Bang, tanggapannya, Bang? Pertama kali itu maaf ya. Saya masih kategorikan zuzon. Iya. Kan belum tentu apa benar mereka bawa duit nyogok kan begitu ya. Kan nggak ada yang lihat ya. Nggak ada yang lihat. Nah kalau berpikir banyak duit, Pulau Sumbawa ini paling banyak duit. Orang-orang besar itu paling banyak duit.
Kalau karena itu, Kalau karena duit, bisa bisa kita bawa duit ke pusat gitu. sangat bisa, cuma saya nggak mau masuk ke ranah itu. Nah, oke. Enggak lah. Dan sampai kita berangkat tadi banyak sekali membantu tuh. Tadi kita sudah minta izin sama semua, sudah sepakat. Kita boleh menerima bantuan Ya. dari pihak manapun, tapi tidak mengikat. Dan dia harus satu pintu. Lewat pintu mana, Bang? Lewat pintu KP4S. Urusan kreasi di masing-masing kabupaten kita enggak ini. Cuman syaratnya seperti itu. Syaratnya seperti itu. Tidak mengikat tuh maksudnya gimana? Saya nanti akan jadi gubernur, tolong bantu saya nanti. Oh, Makanya kami masih menghindari sebelum ini ada menghindari semacam kesepakatan politik. menghindari ketemu dengan ketua-ketua partai politik. Tapi setelah ketemu dengan teman-teman apa semaunya, saya PKB. Teman-teman lain banyakan dari Gelora. Oke. Enggak ada urusan lah. Kita harus ketemu dengan semua pimpinan partai politik, terutama yang punya posisi di Senayan ini 8 Iya. parpol. Konteksnya apa? Percepatan. Minta mereka di Sumbawa ini untuk menggedor DPP-nya atau apalah istilahnya. Inilah amanat masyarakat untuk segera berprovinsi Sumbawa. Nah, kemudian ketiga anggota DPR RI, satu PKB, Nasdem sama PKS, ya kita juga minta kepada beliau untuk bisa mendukung. Kenapa harus ada aksi, Bang? Kan itu tadi. Udah rekonsiliasi, udah konsolidasi, sudah negosiasi. Enggak juga dia dengar ya aksi. Oke. Kenapa harus di Putu Tanu, Bang? Di situ mungkin ya fasilitas yang paling banyak digunakan oleh publik. Penyeberangan. Tetapi kita punya skenario 5 jam tutup, 2 jam buka. Oh gitu. Nah, supaya tidak terlalu mengganggu. Oke. Mungkin ada yang pengen ditambahin, Bang? Ada pertanyaan saya yang kurang gitu. Mungkin itu salah titik tekannya kita sampai hari ini belum mau itu setelah disepakati, tapi kita sudah matangkan itu semua. Kita punya schedule kan ini ngapain beri dana kalau udah kegiatan kan? Iya. Ya, tentukan dulu agenda kita sampai tanggal 15 itu agenda baru. Kecuali yang sifat-sifatnya publis. Kan ada yang mau nyumbang baju 1.000 nih. Nah, saya belum berani jawab ya. Tar dulu selesai kami rembuk, nanti akan saya jawab ya, silahkan kami minta itu. Tadi Mataram. Ini kan sudah selesai rembuk nih. Ya. Kita Mau istirahat 2 hari dulu. Istirahat 2 hari dulu, baru kita berproduksi. Pikir. Ya. Jadi saya tulis berita tentang rembuk hari ini. Tadi muncul juga, saya sudah sampaikan apa kurangnya Sumbawa, Pulau Sumbawa kan. Kita punya garis pantai terpanjang di NTB ini kan. Artinya potensi perikanannya, kelautannya luar biasa, perikanan rumput laut segala macam. Kita penghasil jagung, termasuk daerah penghasil jagung terbesar di Republik Indonesia. Kemudian dari padi kita nomor 4. Artinya pangan kita udah nggak ada masalah. Yang paling menarik itu kita punya hampir 18 miliar PT Pali itu 18 miliar ton. Kita punya kandungan emas yang sangat luar biasa. Dan kita juga tidak boleh terjebak. Mereka kamu tambang emas padahal uranium banyak, tembaga banyak, harus kebiri. Jadi supaya sumber daya yang dimiliki Sumbawa, Pulau Sumbawa itu dinikmati oleh Pulau Sumbawa, itu sih sebetulnya pemikirannya, Pak. Kan yang beredar di media sosial dari dulu sampai sekarang sama aja saya lihat nih, Bang. Potensi Pulau Sumbawa dinikmati untuk pembangunan di Pulau Lombok. Enggak lah. Enggak ya? Enggak seperti itu. Sama-sama menikmati, cuman pembagiannya terlalu besar. Okay. Apalagi berkaitan dengan manusia. Ya. Bantuan kepada individu manusia 1/3 kita. Jadi keadilan sosial. Adil sih itu,
Adil sih itu. Adil dong, karena Oke. mereka banyak penduduknya, kita sedikit. Kalau berbicara manusia, mereka dapat banyak. Kami nggak masuk mau ke situ, mau rasis, mau nggak masuk ke Oh situ. enggak ya, oke. Nah, cuman begini, Hmm. pembagian dividen PT Newmont Nusa Tenggara atau Aman Mineral kan, 6% misalnya kan, 2% daerah penghasil ASP, 2% untuk 9 kabupaten kota, ya kan? 2%-nya dibagi untuk 9. 9 kabupaten kota, 1,5% untuk provinsi. Oke. Lah ya 9 kabupaten kota. Bayangkan kalau 9 minus 5 kan Ya. jadi 4. Ya. Jadi jatah yang 5 itu untuk yang 4 ini berarti ada tambahan. Ah, Kemudian fiskal kita mungkin insya Allah akan cukup kan, ah, dengan gerakan-gerakan mungkin bupati-bupati baru ini, bagaimana ada pabrik pakan ternak apa segala macam. Nah, kami tadi sampaikan bahwa kami ingin mewujudkan cita-cita besar Pak Prabowo dan Pak Jokowi, bagaimana mempercepat kesejahteraan rakyat itu. mempercepat kesejahteraan rakyat. Itu intinya. Itu intinya. Caranya bagaimana? Dengan membuat daerah otonomi baru untuk ya Pak, mempercepat pelayanan masyarakat, mendekatkan pemimpinnya kepada rakyat, memaksimalkan pengembangan, termasuk inventory, ya Pak, penemuan segala macam untuk kesejahteraan masyarakat. Itu kecil kan? Ya. Ini akan 100% lebih bertambah ini dividen itu kan? Iya dong, Ya. nganggarkannya enak. Ya. Mendekatkan pelayanan, maka otomatis mempercepat kesejahteraan. Kesejahteraan itu intinya ya Bang ya. betul, itu ditulis besar itu. Ya. Karena itu nawacita dan niat baik Pak Prabowo. Prabowo di sini di Sumbawa ini kan menang telak juga Pak Prabowo. Satu-satunya caranya Berarti ini momen yang tepat nih. sangat tepat karena sinyal dari pusat itu luar biasa. Oke. Pak bayangkan kan kita ada batalion infanteri kita lagi mau dibangun kan di Kreke kan. Bagi kita itu sinyal bahwa ini akan segera berprovinsi. Optimismenya berapa persen Bang? Kalau saya 165%. Gitu ya Bang. Oke. Kita kan harus optimis nih. Iya tapi kan logiknya gitu. Kalau Gitu kan. kalau berbicara logik ini kan naik terus nih. Iya ya. Pertama By kita- data nih Bang. Ya kita punya 10% gitu Ya. kan. Oh ini kelompok kecil nih. Oke. Setelah dapat sinyal bantu udah naik ke 30%. Ya. Hari ini kita baru 40%. 40%. Seperti itu. Nanti kita lihat masyarakat apa segala macam. Kan ini nih yang tidak terekspos ini kan. Dukungan dari anggota DPR provinsi, dari semua ini pejabat, mantan pejabat, orang dari Komisi 2 apa segala macam itu kan, dari Jakarta, Bandung itu kita membuat kita makin optimis. Karena yang dibutuhkan satu saja, gerakan masif. Ya. Ya kan? Ini lobby elit segala macam. Jakarta bertanya, ya enggak masyarakat kalian ini mau berprovinsi? Karena banyak suara-suara miring juga. Nggak dibuat akun medsosnya Pak? Bentar lah baru akan dibuat akun medsosnya. Selama ini kan akun-akun pribadi. Iya akun pribadi. Yang kan. Gunawan, segala macam. Iya. Nanti kita buat akun KP4S-nya. Iya yang semua bakal ngumpul di situ. Bakal ngumpul. Karena begini kami tidak Bisa lihat kegiatannya, ya kan? tuh perjuangannya. Karena harus tiap hari nih IG, TikTok, segala macam. Iya. Setelah ini, Oh, oke. maaf ya mungkin cara kami mungkin ya, Iya. seperti itu. Tidak boleh menggalang tanah, tidak boleh terlalu vulgar apa segala macam kan. Tahan dulu karena itu harus mendapat pengakuan dari komponen masyarakat Pulau Sumbawanya setelah Rembuk Raya. Iya. Nah, yang menarik tadi tidak ada satupun pejabat di situ. Iya. Tak ada Iya, satupun. saya lihat juga begitu tadi. Karena plan A kami mengundang pejabat, Sebetulnya. tapi rohnya nggak masuk. Ini kan Rembuk Raya. Iya. Pejabat itu orang yang akan kita dalam tanda kutip kita tuntut. Kan rohnya begitu ya. Iya, iya. Saya bayangkan ini sudah kita rembuk sambutan masyarakat dulu. Lalu nanti bupati kita harus bersabar dulu karena ini anggaran begini mati orang. Iya, iya. Hanya kita tidak. Banyak yang protes kayak tadi teman-teman wartawan gini-gini protes nggak pernah ada pemberitahuan.
Orda sedunia kasih tahu itu. Ya. Facebook kasih WA grup semua undangan, malah fisiknya kita. Ya. Nah, ya memang tahu lah kita kan, ada yang nggak berani, ada yang dilarang, ada yang apa. Karena wartawan Pemprov dari yang dari Pulau Sumbawa dan dari KSB nggak ada ya. KSB Sumbawa nggak ada. Kenapa itu, Bang? Nggak tahu ya, kalau saya zuzonnya ya memang nggak dikasih karena mereka maaf ya. Mereka kan itu di di Pemprov kan, wartanya Pemprov kan. Ya Pemprov kita kan dalam tanda kutip kan. Nggak perlu disebutkan itu. Ya padahal kan meliput kejadian kan. Kalau bagi saya wartawan, apalagi orang dekat gubernur, saya dulu pernah jadi anaknya Pak Harun. Kegiatan apapun gitu. Ya. Agar kita tahu yang sebenarnya, nggak dapat informasi dengan lain. Tapi bagaimana cara ngelolanya? Nah, gitu. Kalau tertutup dengan ya jangan. Akhirnya begitu kelihatan dilihat, walaupun kita bilang kami onani ya, dibilang agak sukses ya. Tangtung nelfon dari tadi. Enggak ini. Nah, mohon maaf secara profil saya ini kan petani. Kaget ini dari desa Lombok Baru terpencil di dalam sana, nggak punya duit, saya nggak punya apa kan. Tapi kami ingin membuat kata Gos itu gitu, paradoksal Indonesia ini, paradoksal Sumbawa ini kan. Kalau mau mencari ketua apapun dia pasti mencari jabatannya apa, duitnya berapa, ya kan. Tetapi sampai almarhum nggak gerak-gerak. Ya kan logikanya kalau ketua ini punya kekayaan segini, dia biaya operasional nggak bingung gitu kan. Padahal ada sih orang-orang hebat sih ini nggak jalan-jalan. Maka mohon maaf ya ketika saya diminta DPW PKB untuk mau. Kenapa mau, Bang? Panggilan moral aja. Dan karena saya bagian dari sejarah KP3S tahun 2020 menggagas kita bentuk dengan Pak Harun, dengan para sesepuh. 2004 saya pulang bawa putus. Jadi tulus nih, Bang. Sumpah. Sama teman-teman semua ini. Tulus. Karena kegiatan tadi saya luar biasa nangis ya. Jadi bukan ujung-ujungnya nanti akan menjadi sebuah organisasi yang berkepentingan politik, kemudian atau nyari duit gitu. Walau bisawab. Kedepannya ya. Kedepannya kita nggak tahu ya. Target kita terbentuk Provinsi Sumbawa. Dalam konteks membentuk provinsi gerakan membentuk Provinsi Sumbawa nggak boleh ada kepentingan dan berhubungan dengan pihak manapun untuk sebuah kepentingan. Kecuali yang membackup mendukung terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa. Nggak bisa nafikan besok ada yang nawarkan saya kerja di situ, kita kerja dong. Nah, kan? Udah selesai ini kan? Selesai. Enggak bisa, dan kita punya usaha juga enggak bilang, enggak mau kamu jangan begitu besok. Ngapain dong? Tetapi kita sudah sepakat kita akan hibahkan sisa hidup kita ini untuk menyegerakan terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa. Misalnya saya mau jadi PKB dengan Pak. Ada yang isukan bendahara Haji Novel itu mau ngambil ketua Gelora, ngapain? Udah banyak usaha apa segala macam gitu. Insya Allah lah kita tulus dan biaya operasional apa segala macam kita pribadi semuanya. Makasih banyak, Pak. Makasih banyak, Mbak.